Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang sosok Kiai Misbak yang berhaluan komunis, dari awal masa kecilnya sampai akhir masa hidupnya. Pada awalnya komunis dan Islam sejalan dalam perjuangan melawan kolonial Belanda di Indonesia. Akan tetapi, pada akhirnya kedua kekuatan ini bermusuhan dan saling berlawanan karena ideologi yang sangat berbeda dan tidak dapat disatukan. Walaupun akhirnya berusaha disatukan oleh Bung Karno dalam nasakomnya, tapi malah berakhir dengan mengerikan di masa-masa akhir kekuasaan Bung Karno. Dalam pembahasan kali ini, kita bergerak jauh ke masa-masa sebelum Indonesia merdeka, ketika organisasi-organisasi nasional sudah terbentuk. Salah satunya adalah Sarekat Islam, yang awalnya masih bersatu dengan golongan kiri alias komunis, yang dikenal dengan SI Merah. Anggota Sarekat Islam Merah yang berhaluan komunis ini, salah satu tokohnya adalah Haji Misbak, yang pemikirannya bertentangan dengan organisasi Islam khususnya Sarekat Islam yang anggotanya non-komunis atau SI Putih dan Muhammadiyah. Dalam Kongres Sarekat Islam atau SI Merah di Jawa Barat pada awal Maret tahun 1923, Muhammad Misbak naik podium. Haji Kiri asal Solo itu berpidato di hadapan massa muslim yang sebagian besar mempercayai ide-ide komunisme. Orasinya menyerang sentral Sarekat Islam atau CSI, pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto, juga Muhammadiyah. Sekarang kita semua tahu bahwa Muhammadiyah adalah perkumpulan kapitalis dan sangat dipengaruhi oleh kapital. Ujar Misbak seperti terdapat dalam Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa, tahun 1912 sampai tahun 1926, cetakan tahun 1997, halaman 362, karya Takashi Shiraishi. Bagi Misbak, terlarang hukumnya jika suatu perkumpulan terlebih organisasi yang mengatasnamakan agama ikut campur persoalan politik, dan ia melihat arah Muhammadiyah sudah tidak sesuai lagi dengan esensinya sebagai perhimpunan yang memegang teguh ajaran Islam. Perkumpulan itu Muhammadiyah seharusnya tidak melibatkan diri ke dalam masalah politik. Sekarang sebuah perkumpulan yang tidak berdiri melawan kapitalisme berarti wajar pasti didukung oleh kapital. Pertentangan Muhammadiyah kontra Misbak sebenarnya bukan hal yang tabu untuk dibahas, bahkan di kalangan Muhammadiyah sendiri. Majalah Suara Muhammadiyah pun pernah mengulasnya. Bahkan sempat terjadi ketidaksepahaman dengan Misbak adalah fakta sejarah dalam riwayat panjang perhimpunan yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912. Sejatinya antara Misbak dan Muhammadiyah pernah terjalin relasi positif. Itu bermula ketika Misbak berkenalan dengan tokoh Muhammadiyah, yaitu Haji Fakhrodin, melalui Inlandes Journalistenbond atau disingkat dengan IJB, yang merupakan perhimpunan jurnalis Bumi Putra yang didirikan oleh Mas Marco Kartodikromo pada tahun 1914. Mu'arif, Haji Merah dan Muhammadiyah dalam Suara Muhammadiyah, April tahun 2016. Keduanya langsung cocok karena memiliki beberapa persamaan. Sama-sama pedagang batik yang tertarik bidang jurnalisme dan pergerakan. Sama-sama berlatar belakang keluarga keraton dan menetap di Kauman, meskipun lokasinya berbeda. Misbak adalah orang Kauman Solo, sementara Fakhrodin berasal dari Kauman Yogyakarta. Misbak kemudian juga masuk ke anggotaan Muhammadiyah. Merasa sepemikiran, Misbak dan Fakhrodin lalu bekerja sama, menggagas penerbitan majalah Medan Muslimin pada tahun 1915 dan berlanjut dengan Islam Bergerak yang terbit tahun 1917. Dua media dakwah itu sekaligus untuk mengkritisi kebijakan pemerintah kolonial. Penerbitan Medan Muslimin dan Islam Bergerak didukung penuh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Kala itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah bermitra cukup dekat dengan Sarekat Islam atau SI, pimpinan Cokro Aminoto. Begitu pula Haji Misbak dan Fakhrodin. Ketika Cokro Aminoto membentuk Tentara Kanjeng Nabi Muhammad yang disingkat dengan TKNM,
sebagai wujud protes terhadap kasus penistaan agama oleh Marto Darsono dan Joyo Dikoro pada tahun 1918. Misbak turut di dalamnya. Misbak bahkan mendirikan laskarnya sendiri yang diberi nama Sidik, Amanah, Tablik, Fatona, atau disingkat dengan SATV untuk mendampingi TKNM. Selain itu, ia juga menyebar seruan tertulis untuk menyerang Marto Darsono dan Joyo Dikoro. Para Kitri Simbolon, Menjadi Indonesia, Akar-akar Kebangsaan Indonesia, tahun 1995, halaman 573. Keretakan hubungan Misbak dengan Cokro Aminoto dan Sarekat Islam yang kemudian menjalar ke Muhammadiyah mulai muncul tak lama setelah TKNM menggagas aksi bela Islam sekaligus menggalang pengumpulan dana di Surabaya pada tanggal 6 Februari tahun 1918 yang kemudian berlanjut ke kota-kota lainnya, kurang lebih 42 tempat di Jawa dan Sumatera. Taufik Razen, Tanah Air Bahasa, 100 Jejak Pers Indonesia, tahun 2007, halaman 32. Aksi tersebut berhasil menghimpun ratusan ribu peserta dan mengumpulkan dana lebih dari 10.000 gulden. Setelah itu terjadilah pertikaian antara Cokro Aminoto dengan rekannya sesama petinggi CSI, yaitu Haji Hasan bin Semit, terkait dugaan penggelapan uang TKNM. Suryana Sudrajat, Kearifan Guru Bangsa, tahun 2006, halaman 50. Perseteruan itu berakibat keluarnya Haji Hasan bin Semit dari Sentral Sarekat Islam dan TKNM. Isu penggelapan uang TKNM itu membuat Misbak kecewa. Terlebih lagi Cokro Aminoto tidak melanjutkan aksi TKNM, hanya mengumpulkan uang iuran serta mengirim kawat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat agar menghukum Marto Darsono tanpa melakukan tindakan sendiri yang lebih tegas. Misbak menganggap TKNM dan Sarekat Islam serta Cokro Aminoto selaku pemimpin besarnya telah mengkhianati tujuan membela Islam, bahkan memanipulasinya. Ia pun mulai melancarkan serangan terhadap guru-guru agama, kiai, dan para tokoh TKNM serta Sarekat Islam. Menurutnya mereka tidak ada bedanya dengan Marto Darsono dan Joyo Dikoro yang telah menodai Nabi Muhammad dan Islam. Suryana Sudrajat, Kearifan Guru Bangsa, tahun 2006, halaman 50. Kegeraman Misbak bertambah ketika orang-orang dekat Cokro Aminoto menyuarakan disiplin partai, yakni melarang anggota Sarekat Islam merangkap keanggotaan organisasi lain. Ada beberapa anggota Sarekat Islam, terutama dari cabang Semarang, yang terindikasi merangkap anggota Perserikatan Komunis Hindia atau PKH. Bon Kencah, From PKI to Komintern, tahun 1992, halaman 7. PKH inilah yang kelak berganti rupa menjadi Partai Komunis Indonesia PKI. Misbak saat itu merapat ke Sarekat Islam cabang Semarang bersama Semaun Darsono dan lainnya setelah dikecewakan TKNM dan Sentral Sarekat Islam. Polemik internal Sarekat Islam ini berpuncak ketika Darsono menyerang Cokro Aminoto dengan menuduhnya telah menyalahgunakan uang organisasi. Kasus tersebut yang berbeda dengan perkara sebelumnya terkait dugaan Cokro Aminoto telah menggelapkan dana TKNM. Darsono melalui surat kabar milik Sarekat Islam Merah Sinar Hindia pada edisi 6, 7, dan 9 Oktober tahun 1920 juga mengkritik posisi rangkap Cokro Aminoto yang selain sebagai ketua juga menjadi bendahara sentral Sarekat Islam. Dengan mantap Misbak berdiri di belakang Darsono hingga akhirnya orang-orang Sarekat Islam cabang Semarang terdepak dari sentral Sarekat Islam dan membentuk Sarekat Islam Merah yang nantinya melebur dengan PKH menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Misbak memang dikenal sebagai tokoh Islam yang juga menganut ajaran komunisme. Dalam Kongres Sarekat Islam Merah di Jawa Barat pada bulan Maret tahun 1923, dalam orasinya Misbak melancarkan serangan terhadap Cokro Aminoto dan Muhammadiyah. Kedekatan Muhammadiyah dengan sentral Sarekat Islam membuat Misbak berang, hingga menyebut perhimpunan yang bermarkas di Yogyakarta itu sebagai antek kapitalis dan turut terlibat dalam dugaan penggelapan uang CSI. Yang juga sangat aneh bahwa CSI telah bersekongkol dengan Muhammadiyah. Ketika Darsono mulai melakukan kampanye publik melawan kebijakan CSI, markasnya cepat-cepat harus dipindah dari Surabaya ke Yogyakarta, kota yang juga menjadi pusat Muhammadiyah. Sebut Misbak dalam pidatonya. Dan yang luar biasa mengejutkan adalah fakta ketika perhitungan keuangan dilakukan. Uang yang dibutuhkan ditemukan dalam rekening SI yang diduga berasal dari bendahara Muhammadiyah. Tambah Haji Misbak dalam pidatonya. Zaman bergerak,
Radikalisme Rakyat di Jawa tahun 1912 sampai tahun 1926, cetakan tahun 1997, halaman 362, karya Takashi Shiraishi. Tak hanya menyerang Muhammadiyah sebagai organisasi, Misbak dengan lantang juga melontarkan kecaman kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dulu pernah dianggapnya sebagai guru. Kecaman itu disampaikan melalui Medan Muslimin edisi 24 tahun 1922. Dalam pandangan Misbak, satu-satunya cara mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad pada masa itu yang lekat dengan kuasa modal adalah dengan melawan kapitalisme, bukan sebaliknya. Muhammadiyah, terutama Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebenarnya punya pandangan yang simpatik pada Misbak. Sikap tegas, keras, dan tanpa tendeng aling-aling Misbak dianggap sebagai contoh mubalik sejati yang berbuat dengan tindakan nyata dan tidak sekedar kata-kata. Saat Misbak ditangkap pada bulan Mei tahun 1919 karena menggambar kartun di surat kabar Islam Bergerak yang dianggap menyerang pemerintah dan Sunan Pakubuwono X, beberapa orang atau organ mengusahakan pembebasan Misbak. Salah satunya adalah Kiai Dahlan. Pendiri Muhammadiyah itu dengan mengatasnamakan Muhammadiyah mengirim kawat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar membebaskan Misbak. Zaman Bergerak, halaman 225. Misbak kemudian dibebaskan pada bulan Oktober tahun 1919. Pembebasan itu tidak membuat Misbak surut. Sikapnya semakin radikal menghadapi kolonialisme Hindia Belanda. Medan Muslimin dan Islam Bergerak yang ia terbitkan bersama Fakhruddin dan awalnya didukung oleh Kiai Dahlan menjadi sarana Misbak mengutarakan kecaman dan serangan yang makin pedas dan ngegas. Pada bulan Mei tahun 1920, Misbak ditangkap kembali. Saat itulah para pendukung Misbak yang tergabung dalam organisasi Sidik Amanah Tablik Fatona atau SATV mulai bergerak lebih moderat. Medan Muslimin kemudian diambil alih oleh Mokhtar Bukhari, salah seorang mubalik Muhammadiyah. Sedangkan SATV cabang Surakarta bahkan diubah menjadi Muhammadiyah Afdeling Surakarta. Islam Bergerak menjadi medium radikalisasi yang tersisa dari sisi Misbak. Dan dari media itu pula, kritik kepada Muhammadiyah mulai menderas sejak awal tahun 1922 hingga Juli tahun 1922. Serangan itu mulai mengendur saat Cismadi, yaitu redaktur Islam Bergerak yang gencar mengkritik Muhammadiyah, juga masuk ke dalam penjara kolonial. Serangan verbal Misbak kepada Muhammadiyah sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya menggencar sejak ia dibebaskan pada penghujung tahun 1922. Ia sempat mengambil alih lagi Medan Muslimin serta Islam Bergerak, dan dari sanalah kritik-kritiknya kepada tokoh-tokoh dan organisasi Islam yang dianggapnya moderat atau cenderung main aman bermunculan. Misbak melihat Muhammadiyah sudah ikut-ikutan bermain politik praktis, termasuk manuver orang-orang Muhammadiyah di Sentral Sarekat Islam yang dianggap sangat aktif menentang Sarekat Islam Afdeling Semarang yang semakin bergerak ke kiri. Selain itu, Muhammadiyah juga dinilai semakin mendekat ke kehidupan kapitalis karena lebih memfokuskan pada kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Suarsono dan kawan-kawan, Jejak Kebangsaan, Kaum Nasionalis di Manokwari dan Bovendigul, tahun 2013, halaman 89. Dengan arah pergerakan dan perjuangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, mengkondisikan organisasi tersebut untuk lebih berhati-hati dan tidak bersikap kelewat keras yang membahayakan roda organisasi. Bagi Misbak, fokus pada pendidikan dan pelayanan tidaklah tepat saat medan pergerakan sedang membutuhkan sikap yang jelas, tegas, dan agresif menghadapi dominasi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Itu hanya membuat Muhammadiyah dalam analisis Misbak menjadi bergerak ke tengah, menjadi lebih moderat. Misbak enggan mempertimbangkan realisme politik yang dalam taraf tertentu mengkondisikan pimpinan Muhammadiyah, termasuk Kiai Ahmad Dahlan, untuk lebih berhati-hati melangkah. Beberapa tahun kemudian, terutama pada awal tahun 1930-an, perbedaan pandangan Misbak dan Muhammadiyah ini muncul kembali dalam perdebatan tentang kooperasi dan non-kooperasi, menolak total kerjasama dengan pemerintah sebagai sikap non-kooperasi, dan menerima sebagian sistem kolonial seperti Volksraad, sembari pelan-pelan mendesakkan agenda-agenda pergerakan sebagai sikap kooperasi. Keduanya sikap kooperasi dan non-kooperasi adalah anak kandung sejarah pergerakan nasional sebagai varian respon terhadap kolonialisme. Misbak pada akhirnya keluar atau bisa jadi dipecat dari keanggotaan Muhammadiyah pada tahun 1923.
Sampai akhirnya Misbah ditangkap aparat kolonial pada tanggal 20 Oktober tahun 1923 dan dipenjarakan di Semarang. Beberapa bulan berselang, ia diasingkan jauh ke Manokwari, Papua, hingga menghembuskan nafas penghabisan di sana pada tanggal 24 Mei tahun 1926 lantaran terserang malaria. Itulah sekelumit kisah ketika Kiai komunis menyerang Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Semoga informasi sejarah ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.